Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Rizky Agung dari kelas Akuntansi Karyawan mahasiswa Universitas Kuningan. Pada kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai analisis laporan keuangan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia pada periode 2017 sampai dengan 2021. Pada poin yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa analisis yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menilai lingkungan bisnis, yang kedua perbandingan neraca dan perbandingan laba rugi, yang ketiga analisis rasio, yang keempat analisis common size, yang kelima analisis tren, dan yang terakhir ada analisis DuPont. Langsung saja pada pemaparan yang pertama mengenai profil perusahaan PT Jiwi Kimia Tbk. Jiwi Kimia adalah salah satu pabrik kertas dari Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas di Indonesia yang aktif mempromosikan daur ulang kertas bekas. Lalu PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia juga merupakan perusahaan produsen kertas Indonesia yang didirikan sejak tahun 1972. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini memiliki fasilitas produksi di Sidoarjo di Jawa Timur. Lalu ada pula rangkaian produk Jiwi Kimia mencangkup produk bernilai tambah seperti kertas khusus, kertas fotokopi, kertas coklat industri, kertas tanpa karbon, dan berbagai alat tulis sekolah dan kantor, buku tulis, pembalut, spiral, buku bersampul tebal, buku gambar, amplop, kertas kontinu, folder, file, dan lain-lainnya. Kita lanjut pada analisis penilaian lingkungan bisnis pada PT Jiwi ini. Poin pertama yaitu strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Setelah saya menganalisis, ada beberapa strategi yang diterapkan, diantaranya itu kemampuan manajemen mengendalikan biaya operasional maupun biaya lainnya, juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan usaha maupun laba bersih. Dan berorientasi ke depan, maksudnya itu PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia telah mencapai visinya pada saat ini karena pabrik ini telah dikenal masyarakat dan menjadi produk unggulan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu siapa pemain utama usaha tersebut dan siapa pesaingnya. Setelah saya analisis, ada pemain utama dalam perusahaan ini yaitu manajemen, karena PT Pabrik ini menggunakan berbagai sistem manajemen untuk membantu operasi bisnis. Dan langsung saja pada pesaingnya yaitu ada PT Indah Kilat Pulp and Paper, ada PT Lontar Papyrus Pulp dan Industri Kertas, ada PT Pindo Deli Pulp dan Paper Mist. Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. PT Pabrik Kertas ini memiliki hubungan yang baik cukup dengan supplier karena memiliki kontrak pembayaran yang efektif, juga memiliki hubungan baik dengan para konsumen karena PT Pabrik Kertas ini mengedepankan menjadi perusahaan yang memproduksi kertas berkualitas hingga nomor 1 di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21, lalu berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakatnya. Selanjutnya pada analisis perbandingan neraca. Di sini ada total aset dan total liabilitas, total ekuitas dan total liabilitas. Nah, maksud pada keterangan 2018 atas 2017 sama dengan 15%, yaitu total aset tahun 2018 dikurangi total aset 2017, lalu dibagi lagi total aset tahun 2017. Untuk total liabilitas, ekuitas pun dan yang lainnya pun didapat dengan cara yang sama pula. Kemudian selanjutnya ada perbandingan laba rugi. Dan untuk perhitungannya pun sama ya, yaitu dicontohkan bahwa total pendapatan 2018 atas 2017 sama dengan 4%. Jadi dari total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan 2017, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan tahun pendapatan
dengan total pendapatan tahun 2017, maka akan menghasilkan persentase akhir, begitupun pada laba bruto dan laba usaha dengan perhitungannya yang sama ya. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio. Di dalam analisis rasio ini terdapat 4 rasio, di antaranya yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Saya akan mengambil satu contoh yaitu rasio leverage yang di dalamnya menyangkut total hutang yang dibagi dengan total aktiva dan total hutang dibagi dengan total ekuitas, dan selanjutnya pun begitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas analisis common size yang di dalamnya terdapat 2 laporan keuangan neraca dan juga laba rugi. Pada perhitungan kali ini didapat dengan cara total akun dibagi jumlah akun tersebut. Sebagai contoh pada total liabilitas, caranya yaitu pada akun-akun liabilitas dibagi jumlah liabilitas sehingga mendapatkan nilai presentasi seperti pada tabel di gambar. Selanjutnya pada laporan laba rugi didapat dengan cara akun-akun pada laba rugi dibagi dengan contoh suatu pendapatan, laba rugi, lalu laba usaha. Selanjutnya yaitu analisis tren. Nah, pada metode ini kita akan membandingkan tahun 2017 yang nantinya akan dianggap sebagai tahun dasar. Setelah itu, tinggal dikalikan 100%. Saya akan memberikan contoh yaitu kita akan menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar. Lalu total aset lancar 2018 dibagi dengan total aset lancar 2017 lalu dikali 100%. Begitupun pada total ekuitas 2018 dibagi dengan total ekuitas 2017 dikali 100%. Nah, seperti itu. Nanti akan mendapatkan hasil presentasi seperti pada di gambar. Next. Dan untuk laporan laba rugi pun menggunakan perhitungan yang sama seperti pada neraca ya. Contohnya seperti tadi sudah saya jelaskan, total pendapatan 2018 dibagi total pendapatan 2017 dikali 100% dan akan mendapatkan nilai presentasi seperti pada tabel yang ada di samping grafik juga. Selanjutnya yaitu ada analisis DuPont. Seperti rekan-rekan lihat bahwa di dalamnya ada net profit margin dan asset turnover yang nantinya akan menghasilkan ROI. Kemudian daripada hasil ROI ini akan dikali dengan equity multiplier sehingga mendapatkan nilai ROE. Pada tahun 2019 dan 2021 pun sama penggunaannya. Ada penjualan dan total aset nanti menghasilkan net profit margin, dan dari total liabilitas dan modal akan mendapatkan stockholder equity. Setelah itu dari net profit margin akan menghasilkan nilai ROI, dan dari stockholder equity akan mendapatkan equity multiplier lalu menghasilkan nilai ROE. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua. Selanjutnya pada tahun 2019 pun sama ya. Ada tahun 2020 dan tahun 2021 juga akan menghasilkan ROE masing-masing per tahun. Selanjutnya saya menganalisis perubahan ekonomi dan CSR pada PT Pabrik Kertas Ciwi ini, dan saya mengamati bahwa adanya perubahan ekonomi PT Pabrik Kertas Ciwi terhadap penjualan yang turun di tahun 2020. Ada sepenggal informasi yang saya dapatkan pada laporan tahunan bahkan menegaskan mengalami dampak pandemi, terutama pada hal proyeksi pendapatan dan laba bersih pada saat pandemi.
Sehingga setelah saya analisis bahwa penurunan total pendapatan konsolidasi untuk periode berakhir per 31 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019 sekitar 25%. Demikian pula dengan prediksi penurunan laba bersih sebesar 25%. Namun, meskipun begitu, perusahaan Jiwi tetap berkonsisten menjalankan program CSR, tetap aktif dan relatif rutin dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat maupun karyawannya, sehingga terdapat 4 program CSR yang sudah dilakukan oleh pabrik Jiwi Kimia. Di antaranya yaitu zakat, infrastruktur, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga Jiwi Kimia ini meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Di antaranya Indonesia Green Award dari lembaga The Latovi School of CSR dan Top CSR Award dari majalah Top Business pada bulan Maret 2022 kemarin. Mungkin sebagai akhir daripada pemaparan kali ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa dengan kita menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan, kita dapat mengetahui persis posisi keuangan dan juga dapat mengetahui kinerja manajemen dalam perusahaan dan dapat juga mengetahui kekurangan atau kelebihan maupun fraud atau adanya kecurangan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan pada kesempatan ini. Salam sejahtera kepada rekan-rekan semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.